Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang berbahagia. Eh, Kali ini saya ingin mencoba untuk membuat tutorial tentang pencatatan usaha brigade pangan, yaitu mengenai persewaan alsintan. Dan yang kedua adalah mengenai usaha produksi gabah, di mana eh, dengan mekanisme bagi hasil dengan petani pemilik lahan. Oke, yang pertama kita ingin diskusi tentang pencatatan usaha persewaan alsintan. Nah, ini contohnya, saya sudah membuatkan formnya, terdiri dari dua, yaitu pertama catatan, ini catatan secara detail. Jadi ini tanggal, bulan, terus nama penyewa, nama operator, terus pekerjaan. Nah, di sini kita mencoba membuat 3 macam pekerjaan, yaitu olah lahan, terus panen dan tanam. Kemudian ini penerimaan, jadi apa yang pendapatan dari sewa. Kemudian yang ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, ini ada mobilisasi alat, ada BBM, upah operator, upah kernet, dan seterusnya. Ini total biaya. Sehingga di sini adalah pendapatan bersih, yaitu jumlah yang diterima dikurangi dengan total biaya. Nah, di sheet yang lain, yaitu ringkasan, kita di sini mendapatkan ringkasan. Ini per kegiatan, ini adalah kegiatan olah lahan, sewa olah lahan, ini sewa panen, dan ini sewa untuk tanam. Nah, ini bisa dilihat per kegiatan atau per bulan. Nah, kalau per kegiatan olah lahan kita bisa melihat di sini totalnya 28 hektar selama 1 tahun. Kemudian keuntungan total sekian. Kemudian panen juga sama, bisa kita lihat. Begitu juga kalau kita ingin melihat per bulan. Nah, untuk Januari kita bisa melihat nih total keuntungan, yaitu penjumlahan dari olah lahan, panen, dan tanam, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara kita mengerjakannya? Saya berikan contoh, misalkan nih, ini Desember, kita coba misalkan tanggal 20 Desember. Nah, ini ada namanya Pak, misalkan Pak Abdul. Operatornya namanya Jaya, misalkan. Terus dia ingin menyewa untuk keperluan olah lahan. Nah, untuk olah lahan, biasanya dengan hektar, dia akan meminta BP untuk mengerjakan sawah seluas misalkan 10 hektar. Kemudian tarif per hektarnya, yaitu anggap saja 1 juta. Nah, jadi penerimaannya 10 juta. Kemudian biayanya untuk BBM, misalkan 1 hektar habis 40 liter kali 10 hektar kali misalkan 1 liternya 10.000 solar. Nah, biaya BBM 4 juta. Kemudian upah operator misalkan 300.000. Kemudian upah operator misalkan 300.000 per hektar kali 10 misalkan 3 juta. Nah, sehingga biayanya 7 juta per 10, sehingga pendapatan bersihnya 3 juta. Begitu juga dengan yang lain, misalkan tanggal 25 Desember. Misalkan sama Pak Dono, nama operatornya Janu, misalkan ingin panen sawahnya. Oke. Biasanya ini dengan menggunakan karung, hitungan kalor, misalkan 300 karung, dapat 300 karung, per satuannya per karung misalkan 30.000. Ini penerimaan 9 juta. Kemudian mobilisasi, misalkan karena jauh perlu diangkut kombenya. Kemudian BBM misalkan habis 70 liter kali 10.000. Nah, 300.000. Kemudian upah operator misalkan 300.000
Kemudian ada helper 2, 300.000 juga. Kemudian konsumsi misalkan 150.000 untuk 3 orang. Nah, ini biayanya 2.450.000 sehingga pendapatan bersihnya 6,5 juta. Oke. Nah, dari sini kita langsung bisa melihat di ringkasan. Nah, ini udah masuk nih. Nih, panen masuk. Dan untuk olah lahan juga sudah masuk di sini. Untuk luasnya pun kita dapat melihat ringkasan dari luas lahan yang dikelola, keuntungan, dan sebagainya. Ini yang pertama tentang bagaimana membuat pencatatan usaha sewa alsintan. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan usaha gabah, usaha produksi gabah. Nah, ini cukup panjang karena banyak input yang perlu dicatat di sini. Yang pertama misalkan ini Pak Dayat. Ini pada tanggal 3 Januari melakukan tanam pada lahannya dengan luas 1 hektar, misalkan varietasnya Inpari. Kemudian dia menggunakan 40 kg benih, per kilonya 10.000, jadi benihnya 400.000. Pupuk urea 80 kilo, 1 kilonya 5.000, ini 400.000 juga. Kemudian NPK. Ini. Kemudian ini pupuk yang lain, misalkan ada tambahan pupuk yang lain, tinggal tulis di sini. Dan seterusnya, ini ada herbisida, pestisida, olah lahan, biaya olah lahan, biaya persemaian, biaya tanam, ini. Biaya penyulaman, biaya penyiangan, biaya pemupukan, pengendalian OPT, ini biaya panen, biaya lain-lain. Kalau tidak ada di sini maka masukkan biaya lain-lain, sehingga total biayanya 10.430.000. Nah, kemudian panen pada tanggal 4 April, hasil panennya misalkan 5 ton, 1 kilonya 6.500, penerimaannya 32.500, sehingga keuntungan 22.070.000. Kemudian bagi hasilnya untuk pemilik lahan 30%, sehingga pemilik lahan punya hak 6.621.000, sedangkan brigade pangan haknya adalah 15.499.000. Nah, mungkin sama. Nah, kita juga bisa menambahkan di bawah ini terus. Di semua pengeluaran harus dicatat sehingga diketahui biaya yang diperlukan, biaya yang telah dihabiskan, dan penerimaan yang diperoleh, sehingga keuntungannya jelas, sehingga pembagian hak masing-masingnya itu benar-benar adil dan transparan. Nah, sama di ringkasan kita juga bisa lihat. Nah, luas lahan yang telah dikelola berapa? Ini Januari 1 hektar, November 1 hektar, hasil produksinya ini kita bisa lihat di sini untuk ringkasan.